Bayangkan suatu hari kalian terbangun dan menyadari bahwa kalian benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada siapapun yang bisa dihubungi. Apa yang akan kalian lakukan? Bagi kebanyakan orang, skenario ini adalah mimpi buruk. Kepanikan, ketakutan, dan rasa putus asa yang luar biasa mungkin akan langsung mengambil alih. Kita, sebagai manusia modern, telah terbiasa hidup dalam keterikatan. Kita mengandalkan komunitas untuk dukungan emosional, validasi sosial, dan bahkan rasa aman yang paling mendasar. Kita takut sendirian. Pertanyaannya, mengapa? Dan yang lebih penting, bagaimana jika ketakutan terbesar kita ini sebenarnya adalah gerbang menuju kekuatan terbesar kita? Di video ini kita tidak akan membahas cara menjadi seorang penyendiri yang antisosial. Justru sebaliknya, kita akan membongkar sebuah rahasia kuno dari para filsuf Stoik tentang cara membangun sebuah benteng internal yang tak tergoyahkan. Sebuah kekuatan batin yang begitu kokoh sehingga kalian tidak lagi butuh orang lain untuk merasa utuh, tenang, atau bahagia. Ini adalah tentang belajar menikmati hubungan tanpa menjadi bergantung dan menikmati kesendirian tanpa merasa kesepian. Ini adalah tentang menemukan kebebasan sejati. Jika kalian siap untuk berhenti menggantungkan kebahagiaan kalian di tangan orang lain dan mulai membangunnya dari dalam, mari kita mulai perjalanan ini. Rahasia 1. Membedah ilusi ketakutan. Mengapa otak kita benci sendirian? Sebelum kita bisa menaklukkan musuh, kita harus mengenalnya. Pilar pertama adalah memahami mengapa rasa takut akan kesendirian begitu mendarah daging dalam diri kita. Ini bukanlah kelemahan pribadi kalian, ini adalah software evolusi purba yang masih berjalan di dalam otak modern kita. Sejak zaman purba, manusia bertahan hidup dengan cara berkelompok. Hidup sendirian di alam liar berarti menjadi mangsa empuk. Oleh karena itu, otak kita mengembangkan sebuah mekanisme alarm yang sangat sensitif, rasa takut akan isolasi. Rasa takut ini adalah warisan evolusi yang berbisik, bahaya, kamu rentan jika sendirian. Masalahnya, dunia telah berubah. Kita tidak lagi dikejar harimau di sabana, tapi alarm kuno itu masih berdering kencang di kepala kita setiap kali kita merasa sendirian. Masyarakat modern kemudian menuangkan bensin ke dalam api ketakutan ini. Kita dibombardir oleh narasi bahwa nilai seorang individu diukur dari popularitasnya, jumlah teman di media sosial, lingkaran pertemanan yang luas, dan status hubungan menjadi lencana kehormatan. Budaya populer dari film hingga iklan menjual kebahagiaan sebagai sebuah produk komunal. Akibatnya, kita mulai percaya pada mitos yang berbahaya bahwa sendirian berarti gagal, tidak diinginkan, dan tidak berharga. Ketakutan ini memaksa kita untuk terus mencari distraksi. Kita mengisi setiap detik keheningan dengan scroll media sosial, obrolan kosong, atau hiburan tanpa henti. Kita takut untuk benar-benar duduk diam dan berhadapan dengan satu-satunya orang yang tidak akan pernah meninggalkan kita, diri kita sendiri. Kita takut dengan pikiran-pikiran yang mungkin muncul, penyesalan masa lalu, atau kecemasan akan masa depan. Para Stoik mengajarkan bahwa langkah pertama menuju ketenangan sejati adalah justru dengan mematikan semua kebisingan itu. Mereka melihat kesendirian bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sebuah kesempatan langka untuk melakukan audit internal, untuk memahami pikiran kita sendiri tanpa filter dari opini orang lain. Untuk memulai, kalian harus berani menantang narasi di kepala kalian dan sadar bahwa rasa takut ini hanyalah gema dari masa lalu, bukan cerminan realitas kalian saat ini. Rahasia 2, membangun kedaulatan emosional, perbedaan antara sendirian dan kesepian. Setelah kita memahami sumber ketakutan kita, pilar kedua adalah membangun kedaulatan emosional. Ini adalah bentuk kebebasan paling tinggi yang bisa dicapai seorang manusia. Kemampuan untuk mengatur kondisi batin kalian sendiri, terlepas dari apa yang terjadi di dunia luar. Kebanyakan dari kita secara tidak sadar adalah budak emosional. Kita menyerahkan remote kontrol perasaan kita kepada orang lain.
Kita bahagia jika dipuji, merasa berharga jika diakui, dan hancur jika dikritik atau ditinggalkan. Ketergantungan ini membuat kita sangat rapuh. Filsuf Stoik Epictetus pernah berkata, "Jika kamu ingin kebebasan sejati, jangan biarkan dirimu diperbudak oleh sesuatu yang berada di luar kendalimu." Dan emosi orang lain, keputusan mereka, serta kehadiran mereka dalam hidup kita adalah hal-hal yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Disinilah kita harus memahami perbedaan krusial antara kesendirian, solitude, dan kesepian, loneliness. Kesepian adalah perasaan negatif, sebuah emosi kekurangan yang menyakitkan. Ia muncul karena kalian merasa kehilangan koneksi. Kesendirian adalah keadaan fisik di mana kalian tidak bersama orang lain, namun kalian tetap merasa utuh dan cukup. Orang yang bergantung secara emosional akan selalu merasa kesepian saat sedang sendirian. Namun, orang yang berdaulat secara emosional bisa menikmati kesendirian sebagai sebuah kemewahan. Dia tidak lagi membutuhkan orang lain untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya, karena memang tidak ada kekosongan di sana. Dia utuh dengan sendirinya. Budaya populer juga telah menanamkan ilusi bahwa cinta romantis adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Banyak orang putus asa mencari pasangan bukan karena mereka siap berbagi hidup, tapi karena mereka takut menghadapi hidup sendirian. Para Stoik tidak anti cinta atau anti hubungan. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa hubungan yang paling sehat adalah hubungan antara dua individu yang utuh, bukan dua individu yang separuh dan saling membutuhkan untuk merasa lengkap. Hubungan semacam itu lahir dari keinginan untuk berbagi kelimpahan, bukan dari kebutuhan untuk mengisi kekurangan. Kedaulatan emosional memungkinkan kalian masuk ke dalam hubungan karena pilihan, bukan karena ketakutan. Rahasia 3, latihan perang sang stoik, membangun otot mental dalam sunyi. Kedaulatan emosional bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Ia adalah sebuah keterampilan, sebuah otot mental yang harus dilatih secara konsisten. Para stoik adalah praktisi ulung dalam hal ini. Mereka mengembangkan serangkaian latihan perang mental untuk memperkuat diri. Latihan pertama dan paling utama adalah dichotomy of control, dikotomi kendali. Latihan ini menuntut kalian untuk secara sadar memisahkan semua hal dalam hidup menjadi dua kategori. Hal yang bisa kalian kendalikan dan hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Apakah seseorang akan tetap ada dalam hidup kalian? Tidak bisa kalian kendalikan. Bagaimana pasar saham akan bergerak? Tidak bisa kalian kendalikan. Satu-satunya hal yang sepenuhnya berada dalam kendali kalian adalah pikiran, prinsip, dan tindakan kalian sendiri. Dengan memfokuskan 100% energi kalian pada hal-hal yang bisa kalian kendalikan, kalian berhenti membuang-buang tenaga untuk mengkhawatirkan hal yang tidak bisa kalian ubah. Latihan kedua adalah voluntary discomfort, ketidaknyamanan sukarela. Salah satu alasan kita takut sendirian adalah karena kita tidak terbiasa. Kita selalu mencari distraksi. Latihan ini memaksa kita untuk sengaja merasakan ketidaknyamanan, termasuk ketidaknyamanan sosial. Habiskan 1 hari penuh tanpa media sosial, pergi makan siang atau nonton film sendirian di tempat yang biasanya kalian kunjungi bersama teman. Awalnya mungkin terasa aneh dan tidak nyaman, tapi dengan melakukannya berulang kali, kalian sedang melatih otak bahwa sendirian itu tidak berbahaya. Kalian sedang membangun toleransi terhadap kesunyian. Latihan ketiga adalah premeditatio malorum, prameditasi hal buruk. Ini adalah latihan memvisualisasikan skenario terburuk, termasuk kehilangan orang-orang yang kalian sayangi. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, melainkan untuk 2 hal. Pertama, membuat kalian lebih menghargai apa yang kalian miliki saat ini. Kedua, untuk mempersiapkan mental kalian dengan membayangkan bagaimana kalian akan bertahan jika skenario terburuk itu terjadi. Kalian secara mental melatih ketangguhan dan menyadari bahwa bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, kalian memiliki kekuatan internal untuk melewatinya. Terakhir adalah amor fati, mencintai takdir. Alih-alih mengeluh tentang keadaan, kenapa aku sendirian? Latihlah untuk menerimanya dan bahkan mencintainya.
Lihatlah kesendirian bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kesempatan emas untuk refleksi diri, belajar hal baru, dan membangun rutinitas pribadi yang bermakna tanpa intervensi dari luar. Rahasia 4, menemukan kebahagiaan dari sumber abadi, konsep eudaimonia. Setelah kalian memahami ketakutan kalian, membangun kedaulatan emosional, dan melatih otot mental kalian, langkah terakhir adalah mengarahkan semua itu pada tujuan akhir, menemukan kebahagiaan sejati yang tidak tergantung pada orang lain. Banyak orang mengira kebahagiaan adalah tentang perasaan senang sesaat yang datang dari pujian, validasi, atau pencapaian. Para Stoik memiliki konsep yang jauh lebih dalam yang mereka pinjam dari filsuf Yunani lainnya, yaitu eudaimonia. Eudaimonia sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau berkembang, tapi makna sebenarnya lebih dekat dengan menjalani hidup yang bajik dan bermakna. Kebahagiaan yang didasarkan pada faktor eksternal seperti pujian atau status hubungan sangat rapuh. Ia bisa hilang kapan saja. Sebaliknya, eudaimonia adalah kebahagiaan yang bersumber dari dalam. Ia datang dari kepuasan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip luhur, terlepas dari keadaan eksternal. Ini adalah kebahagiaan yang datang dari menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Saat kalian sendirian, kalian punya kesempatan sempurna untuk fokus membangun eudaimonia. Bagaimana caranya? Pertama, kembangkan tujuan dan nilai pribadi yang jelas. Jika kalian tidak tahu arah hidup kalian, kalian akan selalu mencari arah dari orang lain. Miliki misi pribadi. Kedua, fokus pada proses, bukan hasil. Jangan gantungkan kebahagiaan pada pencapaian yang butuh diakui orang lain. Temukan kebahagiaan dalam proses belajar, proses bekerja keras, dan proses menjadi lebih baik setiap hari. Ketiga, praktikkan rasa syukur mandiri. Hargai pencapaian-pencapaian kecil kalian sendiri tanpa harus menunggu pujian. Jadilah sumber validasi utama bagi diri kalian sendiri. Ketika kalian menemukan kebahagiaan dalam menjalani hidup yang bermakna sesuai standar kalian sendiri, kalian akan menyadari bahwa kehadiran orang lain adalah bonus yang indah, bukan sebuah kebutuhan yang mendesak. Kebebasan untuk menjadi utuh. Belajar hidup tanpa orang lain bukanlah sebuah ajakan untuk menjadi penyendiri yang pahit atau mengisolasi diri dari dunia. Justru sebaliknya, ini adalah tentang menemukan keseimbangan yang paling sehat. Ini adalah tentang membangun fondasi internal yang begitu kuat sehingga kalian bisa menikmati kebersamaan dengan orang lain secara tulus tanpa rasa takut kehilangan atau kebutuhan untuk divalidasi. Dan pada saat yang sama, kalian bisa menikmati kesendirian sebagai sebuah anugerah, sebuah waktu untuk mengisi ulang energi dan terhubung kembali dengan diri kalian yang paling otentik. Ketika kalian tidak lagi terikat oleh ekspektasi atau ketergantungan pada orang lain, kalian akan menjalani hidup dengan lebih ringan, lebih damai, dan lebih penuh makna. Karena pada akhirnya, hidup yang paling berharga adalah hidup yang kalian jalani dengan kendali penuh atas dunia batin kalian sendiri. Kalian menjadi utuh dengan atau tanpa siapapun di sisi kalian. Sekarang saya ingin mendengar dari kalian, dari semua latihan stoik yang telah kita bahas, dikotomi kendali, ketidaknyamanan sukarela, atau prameditasi hal buruk, latihan mana yang paling ingin kalian coba terapkan dalam hidup kalian minggu ini? Bagikan jawaban kalian di kolom komentar. Mari kita mulai membangun benteng internal kita bersama.